Hai, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Donat Sidongi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sejarah sistem politik Indonesia dan dampak perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Yang pertama, sejarah sistem politik Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, masa prakolonialisasi. Yang kedua, masa kolonial. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Dan yang keenam, masa reformasi. Yang pertama, masa kerajaan atau prakolonial. Sistem pemerintahan monarki atau sistem kerajaan negara berada di tangan raja, pangeran atau sisilah keluarga kerajaan militer sangat kuat karena masa peperangan aparat negara loyal kepada kerajaan. Yang kedua, masa kolonial atau penjajahan. Gaya politik divide et impera atau memecah belah elit pribumi diperalat dan partisipasi hampir tidak ada karena adanya rasa takut analisis terhadap stabilitas mudah sekali dikecualikan aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah. Yang ketiga, masa demokrasi liberal berlaku setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan mencontoh sistem parlemen barat. Masa ini disebut masa demokrasi liberal. Parlemen pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin berlaku pada 5 Juli pada tahun 1959 di mana Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Partai PKI menyambut demokrasi terpimpin. Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan Indonesia antara ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September pada tahun 1965 atau sering disebut dengan PKI. Yang keenam, masa reformasi. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada bulan Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Yang kedua, dampak perkembangan politik di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 dampak perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama,
pendidikan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, permasyarakatan, nilai politik pada bangsa Indonesia secara sadar sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan yang dijalankan oleh berbagai organisasi dan gerak politik baik di dalam maupun di luar negeri, terutama oleh generasi muda Indonesia guna memperoleh kembali hak politiknya yang dibelenggu oleh mekanisme penjajah bangsa atas bangsa, memperjuangkan peningkatan kesadaran akan hakikat sebagai bangsa, memberi nilai terhadap nasib buruk bangsa yang terjajah, yang terwujud dalam kemiskinan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan. Yang kedua, pendidikan politik pada masa Orde Baru. Pendidikan politik yang baru dimulai pada masa Orde Baru mengambil langkah dan tindakan yang sifatnya reaktif dan korektif terhadap segala bentuk kesalahan dan penyimpangan yang telah dilakukan pada masa lalu. Yang ketiga, pendidikan politik masa reformasi. Pada tahun 1997, Indonesia yang pernah disebut sebagai segala satu macam Asia tiba-tiba mengalami keterpurukan akibat dilanda krisis moneter yang melandas Indonesia pada pertengahan tahun 1997 tersebut telah memporak-porandakan segi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia. Itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.